Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 160-161. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Ini bukanlah rencana yang dia inginkan. Dia hanya ingin memberikan kesempatan pada Tono untuk menjadi pahlawan penyelamat seorang wanita. Mengapa dia tidak bisa menangkap maksudnya? Apakah dirinya memang benar-benar buruk? Tono, aku benar-benar menyukaimu. Dan sudah menyukaimu dalam waktu yang cukup lama. Apakah kamu tidak memiliki perasaan padaku sama sekali? Kali ini Lasmini benar-benar menangis. Hatinya sangat sedih. Lasmini, kamu menginginkan terlalu banyak kebahagiaan. Raymond adalah bawahan terbaik Kak Messi. Menurutmu bolehkah keluargamu memperlakukan Kak Messi seperti ini? Kamu sendiri yang harus menyelesaikannya. Jika tidak bisa, pilihan terakhir adalah menelepon ayahmu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa pulang hari ini. Kata Tono dengan senyuman dingin. Kak Messi siapa? Tanya Lasmini tidak paham. Messi, bosnya klub Sakura. Kata Tono. Kali ini Lasmini benar-benar terperanjat. Dia tidak menduga bahwa lelaki ini adalah bawahan Messi. Bagaimana dia bisa sangat sial. Hanya mencari orang untuk dikambing hitamkan saja. Kenapa bertemu dengan bawahan Messi? Kak, aku salah. Aku seharusnya tidak secara sengaja menipumu. Maaf. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Sekarang Lasmini sangat kebingungan. Tono tidak bisa memprovokasi Messi. Apalagi dirinya. Juga ayahnya. Apa? Kamu ternyata sengaja menipu orang lain. Tono membelalakkan matanya. Seketika dia tidak bisa mengerti apa sebenarnya maksud Lasmini ini. Kuncinya adalah, apakah dia mengabaikan reputasinya sama sekali? Wajah Lasmini memanas. Menyembunyikan rasa malunya itu. Dari awal kamu sengaja menipuku. Membuat sendiri drama pahlawan penyelamat wanita cantik. Kemudian menyuruh Tuan Muda Tono untuk datang menyelamatkanmu. Apakah kamu sehaus ini pada seorang pria? Aku juga bisa menemanimu saat malam. Setelah Raymond berhasil menebak rencana Lasmini, dia tertawa penuh ejekan. Lasmini malu dan ingin mencari sebuah tempat untuk bersembunyi. Dia sangat menyesal dalam hati. Tono terdiam. Tidak menduga bahwa Lasmini bisa selicik ini. Untungnya dia tidak memberinya bantuan tadi. Kalau tidak nantinya akan menjadi masalah untuk melepaskannya. Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Kedua kaki Lasmini melemas. Hatinya benar-benar menyesal. Bagaimana bisa begini? Dia hanya ingin secara sengaja berlagak lemah di depan Tono. Kenapa bisa memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi? Aku bisa melepaskanmu. Tapi bukan berarti melupakan ini. Mari kita bertemu dengan bosku. Jika Lasmini tidak meneriaki Rahman waktu itu, mungkin demi identitas Tono, menyuruhnya untuk meminta maaf saja kemudian masalah selesai. Tapi dia baru saja berani meneriaki Rahman. Raymond tidak bisa membiarkannya begitu saja. Paling tidak masalah ini ditentukan oleh Messi. Wajah Lasmini pucat. Tidak menduga bahwa masih harus bertemu dengan Messi. Jantungnya sudah hampir lepas. Kebetulan bertemu Rahman yang keluar dari toilet. Mata Lasmini berbinar. Berpikir bahwa hubungan Cut Tari dan Rahman sangat baik. Harusnya mereka bisa memberinya sedikit saran yang baik. Dia dengan segera berteriak kepada Rahman. Rahman, aku mohon padamu, bantulah aku. Kamu benar-benar dekat dengan Nona Cut Tari. Pastinya kamu dapat membantuku untuk menyuruh keluarga Jordan berbicara baik-baik. Rahman menatap datar Lasmini. Kemudian berkata tanpa ada perasaan apapun. Bukankah kamu tadinya menyuruhku untuk pergi? Aku sudah pasti tidak bisa membantumu. Awalnya dia bukanlah orang yang pelit. Tapi ketika sifat pelitnya datang, dia benar-benar egois. Sorotan mata Lasmini selalu mengisyaratkan sebuah kebencian. Meskipun dia tahu di mana letak kesalahannya padanya.
Tapi membantu Lasmini adalah urusan yang sama sekali tidak mungkin dilakukan. Rahman, kalau kamu membantuku, aku bisa memberikanmu banyak uang, kata Lasmini sambil menarik lengan Rahman. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Rahman langsung menghempaskan tangan Lasmini, langsung berjalan ke arah ruangan privat. Raymond tertawa dingin dalam hati. Bersalah kepada Rahman. Memangnya kamu pikir dengan uang bisa langsung terselesaikan? Apakah kamu melihat Rahman seperti orang yang haus akan uang? Jika Rahman mempunyai kekuatan membaca pikiran, dia pasti menentang Raymond. Bocah ini bagaimana dia tahu aku tidak haus akan uang? Wajah Lasmini putus asa. Kemudian segera berlutut di hadapan Raymond. Kak, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku mohon lepaskanlah aku. Aku bisa memberimu uang. Apakah kamu pikir klub Martin bisa menerima properti domestik keluarga pura itu? Ayo, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Raymond menggeram dingin. Kemudian langsung pergi ke ruangan privat lainnya. Lasmini melihat tidak ada lagi orang yang bisa membantunya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan ikut berjalan pergi. Saat ini Messi dengan 3 saudara 3 pasukan Jaksel dan Anis mereka berempat sedang minum bir di ruangan privat. Tiba-tiba melihat Raymond yang membawa seorang perempuan masuk. Dia segera mengernyitkan alisnya. Siapa dia? Tanya Messi dengan nada tidak senang. Raymond membisikkan kejadian di luar tadi kepada Messi. Messi sedikit terkejut. Wanita ini terlihat baik. Ternyata dia sangat licik. Tapi ini semua tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang berhubungan dengan dia adalah perempuan ini ternyata berani meneriaki saudaranya. Inilah yang tidak bisa dia biarkan. Apakah kamu tahu kamu peluang apa yang sudah kamu lewatkan tadi? Messi meletakkan cangkirnya. Menatap Lasmini. Tadinya Rahman ingin membantunya. Ternyata dia malah meneriaki Rahman dan menyuruhnya pergi. Hanya orang-orang bodoh saja yang bisa melakukan hal semacam ini. Bisa juga dibilang seluruh kota Tokyo. Tidak banyak orang yang berani menyuruh Rahman untuk pergi. Yang berani berkata seperti itu bisa dihitung oleh jari. Tapi perempuan ini ternyata berani meneriaki Rahman. Ini sangat keras. Aku minta maaf, Bos Messi. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu lepaskanlah aku. Oh ya, aku juga bisa menuangkan anggur untuk kalian, kata Lasmini gemetaran. Sangat jelas dia tidak mendengar arti lain dari perkataan Messi barusan. Apakah kamu pikir siapapun pantas untuk menuangkan anggur pada Messi? Melihat umurmu yang masih muda, panggillah ayahmu untuk mengutus orang kemari. Sahut Messi datar. Lasmini tidak memiliki cara lain. Hanya harus mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahnya. Dengan cepat ayahnya, Yakob Pura, datang kemari. Melihat anak perempuannya bersalah terhadap Messi dan gangster lainnya. Untungnya dia tidak hampir pingsan. Hei anak bodoh, kamu kemari dan tidak menuangkan anggur untuk minta maaf pada Bos Messi. Yakob meneriaki Lasmini. Lasmini berjalan maju, menuangkan anggur untuk Messi, tapi ditahan olehnya. Messi menatap Yakob dan berkata, Tuan, jangan rundung anak perempuan ini. Tapi dia adalah anakmu. Kamu tidak mendidiknya dengan baik. Dia melakukan kesalahan. Kamu harus bertanggung jawab menggantikan dia. Anis menganggukkan kepalanya. Cara Messi melakukan sesuatu juga meyakinkannya. Menyelesaikan masalah dengan Messi hari ini. Dia baru menemukan bahwa Messi berbeda. Bos Messi. Katakanlah bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Yakob tidak dapat membalas perkataan Messi barusan. Tapi dia juga ingin tahu bagaimana Messi menyelesaikan masalah ini. Episode 161. Messi juga tidak banyak bicara. Hanya mengisyaratkan mata pada Wiron. Wiron mengerti. Kemudian memanggil pelayan untuk mengambilkan sebuah mangkuk besar. Kemudian menuangkannya anggur putih. Mulutmu pasti kering. Minumlah dulu, setelah itu baru berbicara lagi, kata Messi sambil menatap Yakob. Yakob menatap sekilas semangkuk besar anggur putih itu. Jantungnya hampir melompat. Dia meminum anggur putih sebanyak itu dalam satu tegukan. Dia akan mendapat masalah. Dia tidak pernah minum. Ini bisa-bisa muntah darah. Tapi anak perempuannya membuat kesalahan. Apakah dia berani untuk tidak meminumnya? Yakob hanya ragu beberapa detik.
Kemudian dia meneguk semangkuk anggur putih itu. Begitu anggur putih itu masuk ke dalam tenggorokannya, Yakob merasa ada sebuah api yang masuk dari tenggorokannya menuju lambungnya, terbakar sampai ke saraf-sarafnya. Dia hampir saja memuntahkannya kembali. Yakob memegangi perutnya dan terdiam sesaat. Barulah dia kembali bernapas. Bos Messi, anak perempuanku tidak tahu apa-apa. Aku mohon kemurahanmu. Jangan memedulikan dia. Kamu ingin tebusan apapun, aku akan berusaha keras untuk memenuhinya, kata Yakob. Messi mengangkat kepalanya menatap Yakob, berkata dengan dingin, Yakob, maksudmu adalah bahwa aku memerasmu? Tidak, tidak, tidak. Bos Messi salah memahami maksudku, sahut Yakob dengan cepat. Benarkah? Maka minumlah lagi anggur putih ini. Messi membuka sendiri sebotol anggur putih itu, menuangkannya ke dalam mangkuk besar itu. Wajah Messi berubah. Saat ini dia hampir tidak sanggup lagi meminum satu mangkuk lagi. Sudah pasti akan masuk rumah sakit. Lasmini melihat Messi memaksa ayahnya untuk meminum anggur putih lagi. Wajahnya pucat. Dia semakin membenci Rahman. Dia kira Rahman bisa membantunya. Tapi Rahman menolak untuk membantunya. Dan juga menyakiti ayahnya dengan hukuman ini. Baiklah. Aku minum. Yakob menarik napas dalam-dalam, menegak sekaligus mangkuk itu. Hanya saja kali ini dia benar-benar sudah tidak tahan. Minum setengah saja dia hampir memuntahkannya. Tapi setelah dia memuntahkannya, di saat yang sama dia juga meminum setengah anggur itu lagi. Lasmini memegangi Yakob dengan sakit hati. Yakob menghempaskan tangannya dengan marah. Bos Messi, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Yakob menatap Messi. Dia marah dalam hatinya. Tapi dia hanya bisa menahannya lebih dulu. Anak perempuanmu ini memiliki banyak trik. Terlihat sangat licik. Benar-benar cari mati. Bawalah dia pulang dan didiklah dengan benar. Kalau nantinya dia bersalah kepada orang yang seharusnya tidak dia usik, mungkin tidak akan dengan cara yang mudah seperti ini lagi. Melihat Yakob yang sudah meminumnya lumayan banyak, Messi melepaskannya. Kali ini hanyalah untuk memberi pelajaran pada Lasmini. Jika nantinya dia masih saja tidak sadar, dia tidak akan peduli untuk menghancurkannya. Terima kasih banyak Bos Messi. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik, kata Yakob sambil membawa Lasmini keluar dari ruangan privat itu. Hanya saja begitu keluar dari ruangan privat itu, dia segera berlari menuju toilet. Dia tidak pandai minum. Dalam sekejap meminum 2 botol anggur putih, dan masih sanggup berdiri. Ini sudah dianggap sebagai keajaiban. Lasmini melihat ayahnya yang tidak berdaya. Dalam hatinya tidak ada rasa ingin bertobat, tapi malah makin benci dengan Rahman. Menurutnya, yang menyebabkan akhir seperti ini, semua karena Rahman. Kalau bukan karena kemunculan Rahman, tidak akan bisa sampai titik ini. Dia juga tidak bisa bermain licik. Di akhir merasa bersalah dengan orang bawahan Messi. Lasmini, apakah kalian tidak melihatnya? Di ruang privat satunya, Cut Tari melihat bahwa Lasmini lama tidak kembali. Dia bertanya dengan penasaran. Dia bersalah dengan orang bawahan Messi. Kalau dia tidak mati juga tetap akan dihabisi, kata Tono. Hah, apakah teleponnya barusan yang meminta bantuan padamu itu? Sahut Cut Tari terkejut. Benar. Sayang sekali dia menipu orang bawahan Messi untuk mempermainkanku. Tentu saja aku tidak bisa menolongnya. Anggap saja aku bisa menolongnya sekalipun. Aku juga tidak mau. Aku sangat tidak menyukai perempuan berhati licik, jawab Tono sambil menggelengkan kepalanya. Cut Tari menganggukkan kepalanya. Terdiam. Lasmini selalu mencari kesempatan untuk berada di dekatnya. Bahkan bersedia untuk melayaninya sepanjang waktu. Dari awal dia sudah tahu bahwa Lasmini berhati licik. Hanya saja Lasmini bisa membuatnya mendapatkan rasa pencapaian, rasa puas. Juga sangat senang membawanya berada bersamanya selalu setiap saat. 2 hari ini beberapa media berita semua melaporkan tentang berita kota Yuzoda menyumbang ke daerah bencana. Karena hari itu Al-Bukhari mengundang keempat keluarga besar untuk menyumbang. Banyak orang tidak menyadari ada orang bintang 8 di sana. Semua mengira bintang 8 tidak ikut donasi. Aris bertanya pada anak laki-lakinya Temon. Setelah meyakinkan bahwa orang bintang 8 tidak ikut menyumbang,
Dia menemukan tuan keluarga Sultan si Frankie dan tuan keluarga Ned si Roy. Mereka bertiga menyusun strategi untuk paksa bos bintang 8 muncul. Rencana ini sudah dibuat dari dulu. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Kegiatan menyumbang ini adalah kesempatan terbaik mereka. Bintang 8 terkenal menginvestasikan 100 triliun untuk membangun perusahaan teknologi. Keuntungan yang sangat besar ini tidak dibagi-bagikan kepada keempat keluarga besar. Bagaimana bisa melepaskannya? 3 orang itu juga terbilang kejam. Meminjam bantuan kekuatan beberapa media besar. Mengambil bintang 8 yang tidak menyumbang sebagai titik masuk. Melebih-lebihkan menghilangnya bintang 8. Ketika melihat laporan dari berbagai media besar, Raka dan beberapa orang teratas dari bintang 8 marah besar. Karena mereka menyumbang sebanyak 400 miliar. Ada orang yang memang sengaja mengacaukan masalah ini. Ketika melihat para karyawan perusahaan mendengar berita itu, ekspresi wajah mereka sangat buruk. Raka langsung menelepon Rahman. Saran Raka adalah menyuruh akun resmi untuk membocorkan jumlah uang yang disumbangkan. Tapi Rahman tahu bahwa 2 hari ini akan ada pesta ucapan terima kasih. Bisa dibocorkan saat itu. Dia menyuruh Raka untuk tidak memedulikan itu. 4 keluarga besar itu semua menyumbangkan uang pada bencana gempa bumi ini. Kalian perusahaan bintang 8 bukankah hampir mengungguli keberadaan 4 keluarga besar ini? Kenapa tidak menyumbangkan uang sepeser pun? Ketika para karyawan bintang 8 berkumpul dengan teman lamanya, mereka direndahkan oleh teman-temannya dari perusahaan lain. Ketika berpikir bahwa bintang 8 mengebom berita utama media besar setiap hari, membuat banyak orang yang tidak bisa masuk ke bintang 8 sangat mengaguminya. Sekarang pun bintang 8 lagi-lagi mengebom berita utama media besar setiap hari. Tapi itu adalah kritikan untuk bintang 8, sepenuhnya kejahatan moralitas. Bahkan setelah banyak karyawan kembali pulang ke rumah, mereka masih harus menghadapi kecurigaan orang rumah. Bagaimana bisa bos kalian sepelit itu? Bagaimana bisa tidak ada kemurahan sedikit pun? Apakah dia bisa menahan gaji kalian? 1-2 pertanyaan seperti ini tidak masalah. Karena terlalu banyak orang yang bertanya. Membuat para karyawan bintang 8 tidak percaya diri lagi. Tapi yang membuat mereka lebih malu lagi, adalah dulu saat mereka keluar rumah. Semua merasa lebih unggul dari karyawan perusahaan lainnya. Sebenarnya, karyawan perusahaan lain juga sangat mengagumi mereka. Tapi ketika 2 hari ini mereka keluar rumah, hubungannya masih baik. Hanya saja mereka mencurigai dan bertanya-tanya. Kemudian juga merendahkan bos mereka. Bersambung.